Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, sahabat kata per kata. Seperti biasa, kita akan membahas kosakata bahasa Indonesia, yang ada pada bahasa Melayu Malaysia, yang sejumlah 62.000 kosakata sewaktu kerjasama bahasa yaitu Mabim. Dan dimasukkan ke dalam Kamus Bahasa Melayu Nusantara, tanpa persetujuan pihak Indonesia. Kosakata tersebut adalah dari kata spontan, lucu, mudik, pak, atau bapak dan yang lainnya. Namun sebelum kita masuk ke tahap pembahasan, serta penjelasannya, mari kita lihat dulu video berikut ini. Yang menjelaskan tentang budaya pantun. Pantun teka-teki yang memerlukan jawapan pula merupakan satu cara berfikir secara spontan dan membina kemahiran berfikir dengan tepat. Pantun jenaka dengan unsur kejenakaan atau kelucuannya terhasil daripada gambaran keanehan dan keganjilan sesuatu perlakuan, terdapat unsur-unsur pengajaran, nasihat dan sindiran dalamnya. Hidup di dunia harus bersabar, usia yang ada tak dipersia. KLCC indah berkembar, kebanggaan negara seantero dunia. Pak Uda mudik ke Daksina, penat rasanya berkayuh sampai. Muzium negara bermotif istana, artifak sejarah indah tersimpan. Semoga kawan-kawan dapat menikmati dan menghayati keindahan pantun sebagai seni warisan yang beraspirasikan keindahan dan keunikan 5 buah bangunan ikonik yang terdapat di Bandaraya Kuala Lumpur. Setelah menyaksikan video tersebut, serta menyimaknya, mari kita mulai pembahasannya. Kata spontan adalah kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu dari kata spontaan. Jika dalam bahasa Inggris yaitu spontaneous, dan dipergunakan oleh masyarakat Indonesia hingga sampai saat ini. Kata spontan menjadi kata pergaulan sehari-hari, yang sudah biasa dipergunakan. Apalagi sewaktu di tahun 90-an, kata spontan semakin populer, karena menjadi nama suatu acara komedian. Dan sang bintang komedian yang mempopulerkan kata spontan adalah Komeng. Yang telah menjadi jargon tersendiri, dengan mengatakan spontan, uhuy. Asal-usul kata spontan berasal dari bahasa Latin akhir, yaitu spontaneous, atau bahasa Latin yaitu sponte, yang berarti, atas kehendak bebas seseorang, atau secara sukarela. Dan dalam penggunaan di zaman modern ini, kata spontan sering terdengar dalam konteks yang lebih biasa, di mana kata tersebut sering menggambarkan apa yang dilakukan, atau dikatakan tanpa banyak berpikir, atau tanpa direncanakan. Namun kini, entah mengapa kata spontan, yang dihasilkan oleh bahasa Indonesia hasil dari kata serapan bahasa Belanda, juga dipergunakan di Malaysia. Ada kemungkinan, sewaktu kata spontan semakin dipopulerkan oleh sang bintang komedian yaitu Komeng, dalam acara Spontan Uhuy, lalu sejak itu, mulailah semakin sering dipergunakan oleh masyarakat Indonesia. Hingga sampailah ke negara tetangga, yaitu ke negara Malaysia sang paling Melayu. Kata spontan, cukup sering kita gunakan dalam keseharian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata spontan memiliki makna dan arti yang sangat luas. Dan kata spontan adalah kata adjektiva, atau kata sifat. Dan pengertian kata spontan, adalah sebagai berikut. Serta-merta, tanpa dipikir, atau tanpa direncanakan terlebih dahulu. Seperti, melakukan sesuatu karena adanya dorongan hati, tidak dikarenakan adanya anjuran, dan sebagainya. Karena kata spontan bersifat wajar, bebas pengaruh, dan tanpa pamrih. Dan berikut ini adalah contoh kalimat dalam penggunaan kata spontan. 1. Warga sekitar memberikan bantuan secara spontan, kepada para korban yang mengalami kecelakaan. 2. Komentar-komentar adik yang lugu dan lucu ini, spontan membuat orang-orang di sekitar tertawa terbahak-bahak. 3. Karena rasa kemanusiaan yang tinggi, warga desa Mekarsari secara spontan, memberikan donasi untuk warga desa yang sedang dilanda bencana. Itulah contoh kalimat yang bersikap serta bersifat secara spontan. Karena sikap bisa bersifat spontan, atau terencana. Tergantung dari waktu yang ada di ketika itu, untuk melakukan suatu tindakan. Semakin sedikit waktu yang ada,
akan semakin spontan sikap seseorang. Dalam beberapa hal, sangat baik untuk bersikap spontanitas. Jadi, pengertian spontan adalah serta-merta, tanpa dipikir, atau dilakukan tanpa perencanaan terlebih dahulu. Sikap spontan, sangatlah baik untuk diterapkan dalam berbagai hal. Lalu jika untuk kata lucu. Kata lucu adalah kata adjektiva atau kata sifat, suatu perbuatan atau perkataan yang mengandung sikap atau sifat yang penuh dengan canda tawa. Atau tingkah laku jenaka, seperti halnya dalam sebuah acara komedian. Yang pastinya akan mendapatkan kesan lucu, serta menghibur, dan akhirnya kita pun akan tertawa. Kata lucu adalah kata serapan dari bahasa Jawa kuno, dan diserap ke dalam bahasa Indonesia, hingga pada akhirnya dipergunakan oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini. Bahkan hingga sampai dipergunakan oleh masyarakat negara tetangga yaitu Malaysia, sang paling Melayu, hingga dimasukkan ke dalam Kamus Bahasa Melayu Malaysia. Dan juga, kata lucu, diterapkan pada sesuatu yang memancing tawa, atau pantas ditertawakan. Lucu, adalah istilah kata sehari-hari yang diterapkan secara longgar, dan dalam penggunaan yang populer, umumnya dapat dipergunakan pada istilah lain, seperti, cerita lucu, adegan, lelucon, kejadian menggelikan, dan suatu kesalahan. Atau sesuatu yang menggelikan serta mengundang tawa, dikarenakan adanya ketidaksesuaian, yang penuh dengan hal-hal bodoh. Dan ini contoh kalimat serta definisi sebuah kata, dari kata lucu. 1. Memberikan kesenangan, menimbulkan hiburan atau tawa, menghibur, dan menggelikan. Contoh kalimatnya, komentar yang sangat lucu, orang yang lucu sekali. 2. Berusaha untuk menghibur atau bercanda. Contoh kalimatnya, lucu sekali jika benar maksud Anda demikian, atau Anda hanya bercanda. 3. Patut dicurigai, penuh tipu daya, dan curang. Contoh kalimatnya, kami pikir ada sesuatu yang lucu tentang biaya tambahan tersebut. 4. Tidak resmi, kurang ajar. Contoh kalimatnya, lucu sekali kau ini anak muda dan janganlah bercanda denganku. 5. Aneh, ganjil. Contoh kalimatnya, Malaysia negara yang lucu, karena suka sekali mengklaim kebudayaan Indonesia. Dan dari manakah Malaysia mendapatkan kata lucu? Bukankah bahasa Melayu sudah memiliki kata kelakar, mengapa tidak dipergunakan? Malaysia sungguh sangat memalukan, niat untuk memartabatkan bahasa Melayu di persada dunia, namun tidak menggunakan sebuah istilah kata, dari bahasa Melayu. Begitulah Malaysia, dengan segala ketidakkonsistenannya. Dan juga untuk istilah kata mudik. Kata mudik pun dipergunakan oleh Malaysia. Mengapa demikian? Karena menurutnya, tradisi mudik sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit dan Mataram Islam. Istilah kata mudik, mulai berkembang dan menjadi sesuatu yang sangat masif pada tahun 1960-an, 1970-an, 1980-an, seiring dengan meluasnya urbanisasi. Jadi, istilah kata mudik mulai berkembang dan menjadi sesuatu yang sangat masif, yang membuat orang berbondong-bondong dari tempat dia bekerja menuju tempat asalnya. Inilah yang kemudian dikaitkan dengan tradisi dan bahasa Melayu. Kaum Melayu Malaysia pun berpendapat, kata mudik, merupakan serapan dari bahasa Melayu. Mudik berasal dari istilah kata, udik, yang secara istilah juga bisa berarti dengan ujung, yang artinya pergi ke asalnya, yang berarti dari hilir ke hulu. Dalam tradisi Melayu, mudik artinya perpindahan dari hilir ke hulu. Jadi, mereka biasanya pergi setiap pagi ke hilir, kemudian pulang ke hulu ketika sore. Dan mereka pun berpendapat, bahwa istilah kata mudik, dalam perkembangannya mengalami perubahan. Seiring dengan tradisi lebaran yang ada di Indonesia, kata mudik, diasosiasikan dengan istilah Jawa, yaitu, muli disik, yang artinya, pulang dulu. Dikarenakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mudik memiliki dua istilah yang memiliki makna yang sama, yaitu berlayar, pergi ke udik, ke hulu, sungai, pedalaman, dan pulang ke kampung atau desa saat Lebaran tiba. Sedangkan istilah kata mudik di Indonesia, bagi masyarakat Jawa sendiri, kata mudik berasal dari bahasa Jawa Ngoko, yaitu muli disik, yang artinya pulang sebentar setelah merantau. Pada saat itu, banyak masyarakat dari Pulau Jawa dan wilayah lainnya, yang bekerja dan mengadu nasib ke Jakarta atau ibu kota.
Dan masyarakat yang mayoritas dari daerah Jawa, menjadikan momen Lebaran untuk mudik, serta hari libur lainnya sebagai momentum untuk pulang ke kampung atau mudik, melihat sebentar keluarganya untuk melepas rindu, dan menjalin silaturahmi. Maka dari itu, istilah kata mudik tetap eksis sampai saat ini, dan akan ada serta dipergunakan sampai masa depan. Dan untuk di Malaysia, tidak pernah kita mendengar istilah kata mudik. Yang kita tahu hanya ada istilah kata balik kampung. Begitulah Malaysia dengan segala ketidakkonsistenannya terhadap bahasa Melayu yang mereka banggakan. Namun tidak mereka gunakan untuk tetap lestari dan tidak mereka gunakan sebagai bahasa ilmu, dalam penggunaan kosakata istilah bahasa Melayu yang sudah ada. Dan untuk istilah kata, Pak, atau Bapak, silahkan kalian yang menyimpulkannya. Dan berikan komentar untuk membahasnya. Apakah istilah kata itu ada pada bahasa Melayu Malaysia? Karena istilah kata, Pak, atau Bapak, hanya ada pada bahasa Indonesia, dan sudah menjadi sebuah identitas negara Indonesia, sebagai kata sapaan, sebagai nama sebuah gelar. Jika ingin memanggil atau menyebut nama seseorang yang lebih tua atau seseorang yang dihormati, khususnya untuk laki-laki dewasa, pastinya terlebih dahulu kita akan menggunakan kata, Pak, atau Bapak, sebelum menyebut namanya, atau sebelum menyebut nama gelar lainnya. Dari beberapa kosakata atau sebuah kata yang sudah kita bahas, bagaimana menurut kalian? Dan itulah beberapa kata yang ada pada bahasa Indonesia, yang 62.000 kosakata ada pada Kamus Bahasa Melayu Nusantara. Yang dengan mudahnya mereka gunakan tanpa rasa malu. Karena Melayu Malaysia merasa, bahwa kata tersebut ada pada Kamus Bahasa Melayu Nusantara. Lalu dengan mudahnya dimasukkan ke dalam Kamus Bahasa Melayu Malaysia. Jika kalian warga Malaysia yang menonton video ini, silahkan berkomentar. Dan berikan penjelasannya, apakah kosakata tersebut murni dari bahasa Melayu Malaysia? Apakah kalian memang benar-benar ingin memartabatkan bahasa Melayu? Jika memang benar, silahkan kalian gunakan istilah kata bahasa Melayu yang sudah ada, sebagai bahasa ilmu pengetahuan serta budaya. Cukup sekian pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, atau ada kekeliruan dalam penyampaian yang membuat penonton bingung, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.